supaya masyarakat itu tidak dibodohin ataupun ditipu oleh pengusaha yang melakukan overclaim tersebut. Yang saya khawatirkan nih dok, kalau dengan adanya media sosial ini sekarang orang langsung saja beriklan tanpa meminta izin dari BPOM. Karena mereka akan merasa kayak nanti nih saya setelah usia 50, kolagen saya harus kencang nih seperti usia 30. Sebenarnya yang kita lakukan adalah karir saya di business development, sebetulnya kami tahu bahwa BPOM itu mempunyai peraturan bahwa klaim baik yang ada di kotak kosmetiknya maupun klaim yang pada saat dia melakukan promosi. Halo Dr. Sita, selamat datang di acara Ngobras bersama saya Dr. Cindy. Boleh dok perkenalkan Dr. Sita sebagai GM Business Development. Halo, saya Sita Paramayanti. Sebelumnya saya merupakan praktisi GM Business Development di salah satu perusahaan farmasi Indonesia. Saat ini sudah tidak aktif lagi dan senang sekali saya berada di sini di podcastnya Dr. Cindy. Terima kasih dokter. Dokter kalau boleh tahu nih gimana sih perasaan dokter sekarang pas melihat klaim-klaim kosmetik zaman sekarang yang suka berlebihan? Iya. Rasanya gimana ya dok? Rasanya tersayat-sayat gitu ya. Sebenarnya BPOM sendiri ada aturannya dok. Jadi di sepanjang karir saya di business development, sebetulnya kami tahu bahwa BPOM itu mempunyai peraturan bahwa klaim baik yang ada di kotak kosmetiknya maupun klaim yang pada saat dia melakukan promosi itu sebetulnya ada batasannya. Nah, dan biasanya sebelum suatu perusahaan itu bisa melakukan promosi, beriklan ataupun flyers ataupun kalau sekarang mungkin film-film iklan itu seharusnya mendapatkan izin dari BPOM dulu dok. Nah, yang saya khawatirkan nih dok, kalau dengan adanya media sosial ini sekarang orang langsung saja beriklan tanpa meminta izin dari BPOM. Oleh karena itu makanya banyak yang terjadi overclaim. Gitu dok. Nah, 3 bulan terakhir ini dok, banyak ramai sekali BPOM tuh mencabut izin dari banyak merek yang overclaim tersebut. Nah, belum lagi ada yang bongkar hasil lab ke publik. Nah, menurut dokter nih, kemurnian dari bencana pengusaha lokal atau malah peluang bagus buat bersihin pasar kita? Iya, kalau menurut saya sih itu untuk peluang bagus ya dok ya. Baik untuk sebenarnya itu merupakan kesempatan baik BPOM maupun pengusaha maupun konsumennya bersih-bersih sendiri sih dok. Jadi BPOM-nya kelihatan di sini makin sudah mulai melakukan penegakan ataupun penegakan aturan supaya masyarakat itu tidak dibodohin ataupun ditipu oleh pengusaha yang melakukan overclaim tersebut. Jadi saya rasa ini sih peluang untuk bersih-bersih ya dok. Dan saya percaya kalau misalnya pengusaha itu bekerja secara etik sesuai dengan aturan, harusnya itu merupakan manfaat yang baik untuk masyarakat kita dok. Gitu. Biar untuk aman semua ya dok, pengusaha, BPOM dan juga konsumen yang menggunakan. Nah, konsumen sekarang ini kan sudah pintar-pintar ya dok, dan juga skin intelligence-nya udah tinggi banget nih. Nah, udah nggak bisa tuh dengan percaya gampang dengan promosi yang putih dalam 3 hari. Nah, menurut dokter, bahan aktif apa yang merajai pasar di 2026? Dan juga apakah kita sudah move on nih dari snail mucin dan beralih ke bioteknologi seperti exosome atau DNA salmon? Iya dok, tentunya ini tergantung dari segmen pasarnya sendiri. Dok. Kalau segmen pasar makin edukasinya makin tinggi dan juga kemampuan daya belinya makin tinggi, mestinya lebih pilih yang terakhir ya dok ya, exosome dan DNA salmon Dan sekarang saya rasa seperti DNA salmon sudah makin banyak ya dok ya. Saya lihat sudah sebagian masuk di skincare dengan mereka mempunyai batas margin untuk dosis secara krim dok. Kalau exosome mungkin masih couplingnya dokter sini, masih yang dokter.
Nanti Dokter kita bahas estetik, ya tentang betul, exosome betul. ya dok. Karena exosome itu memang sangat menarik untuk wellness di tahun 2026 ini, gitu dok. Betul. Nah, sering dengar nggak sih dok pengusaha yang mungkin masih pemula nih, minta dimasukin 10 bahan aktif sekaligus ke dalam pabrik makron. Padahal nih dok, supaya kelihatan keren ya awalnya. Padahal sebenarnya itu kan membuat formulasi hancur ya dok. Nah, gimana nih strategi dari dokter yang mengerti tentang formula yang efektif secara bisnis, HPP ataupun modal yang tetap aman untuk membuat bisnis dok? Betul. Jadi sebenarnya kalau makin banyak bukannya makin bagus ya dok. Dokter sini udah paling tahu nih kayaknya. Jadi setiap orang kan sebenarnya tergantung segmen pasarnya dokter. Makin teredukasi dengan baik, biasanya mereka makin tahu bahwa itu nggak ada satu obat atau satu ini untuk semuanya ya dok. Gitu. Jadi biasanya dokter sini pasti udah lebih tahu lah masyarakat berdasarkan umur seperti saya misalnya masalahnya apa gitu kan. Jadi dan sebetulnya dengan banyaknya konten atau isi dari suatu produk itu bukannya membuat konsumen makin bingung ya dok. Ini sebenarnya buat apa sih gitu kan, jadi makin lebih kalau seperti sepengetahuan saya dok, kalau selama pada kulit itu kita menentukan mau ke arah mana usia tersebut. Bila pada saat usia aging, jadi kita membagi 3 usia, yaitu usia pubertas dengan hormonal seperti akne, kasus-kasus yang sering kita ketahui, dan juga yang kedua adalah skin aging. Biasanya usia seperti kita dok, kita itu sudah mau menggunakan sebagai investasi untuk kolagen tersebut, karena mereka akan merasa kayak nanti nih saya setelah usia 50 kolagen saya harus kencang nih seperti usia 30. Sebenarnya yang kita lakukan adalah investasi skin ini bertujuan untuk pada saat kita usia 50 dengan degradasi kolagen yang 50% itu yang kita sedang lakukan. Itu sih dok. Dan pemilihan skincare biasanya kita tentukan yang lebih menonjolkan ke apa ini? Ke DNA salmonnya atau ke kolagenisasinya. Biasanya gitu sih ya dok. Iya betul sekali dok. Itu sesuai dengan ini marketing juga ya. Jadi dok. Semakin segmented, semakin jelas arahnya itu biasanya lebih baik gitu. Nah dok, untuk sekarang nih misal ada pendengar yang hanya punya modal 50 juta dok, terus mau bikin merek skincare nih minggu depan. Nah segmen mana dok yang paling dokter sarankan untuk ditargetkan dengan kacamata pengembangan bisnis? Gen Z, wanita 40 tahun ke atas atau malah pria dok? Pertanyaan sulit nih. Pertanyaan sulit karena tentunya dengan keterbatasan modal tentunya nanti kan juga akan harus menentukan segmen pasar yang mau dituju ya dok ya. Nah mungkin yang paling bisa kalau dari sisi marketing seharusnya yang fokus adalah yang mempunyai daya beli. Karena bagaimanapun kalau misalnya dia tidak mempunyai daya beli, dia hanya tertarik saja, tidak bisa membeli, gitu kan dok? Nah, tentunya ini perlu survei pasar sendiri dok. Untuk menentukan mana yang lebih tepat ya dok ya. Supaya jangan sampai supaya efektif dok, jadi modal itu bisa terpakai secara efektif. Tapi dok kalau tren seperti sekarang pasti market yang ditarget adalah 40 tahun ke atas ya dok, daripada yang pria ya dok. Karena kita wanita itu tidak ada batasan untuk selalu ingin merasa menjaga kesehatan kulit dan juga penampilan yang lebih menarik gitu ya dok. Nah terakhir nih dok, mau pertanyaannya adalah satu kalimat pamungkas buat calon pengusaha nih. Nah, supaya produk mereka bisa lolos BPOM dan juga sukses di pasaran tanpa harus membohongin konsumen. Baik. Nomor 1, baca tren dengan baik, dok. Jadi tren itu bukan hanya saat ini ya, tapi mesti lihat ke depannya apa yang future-nya bakalan booming gitu. Nah, itu yang jadi jangan hanya sekedar mengekor, tapi kalau bisa lebih dulu, one step ahead gitu. Kemudian setelah itu juga dilihat pasarnya, kembali lagi segmen pasar ditentukan mana yang lebih itu tadi potensial. Potensial. Jadi potensial itu artinya dia bukan hanya seperti tadi saya katakan mampu membeli, ada daya belinya. Ada daya belinya ya dok ya. Gitu sih dok.
Baik dok, kita tutup hari ini obrolan kita dan sampai ketemu untuk next di podcast berikutnya ya dok. Terima kasih banyak Dokter Cindy. Oke.